Shalom Jemaat Gemim Kristus Manado, bersyukur kita sudah sampai di tahun 2024 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Di awal tahun baru yang seperti ini, biasanya kita merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Entah itu rencana bisnis, rencana dengan keluarga, rencana liburan, dan lain sebagainya. Begitu juga di masa-masa pemilu seperti ini, kita banyak mendengarkan rencana-rencana dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tentang apa yang ingin mereka lakukan terhadap Indonesia jika mereka terpilih nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pertanyakan adalah kita sebagai orang Kristen bagaimana sih seharusnya merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita? Apakah kita sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah dalam merencanakan sesuatu? Atau ternyata Alkitab memberikan jawaban yang lain tentang itu? Maka dari itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 dan pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya akan bacakan pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lalu pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan merencanakan sesuatu? Bapak Ibu Saudara, lewat bagian firman Tuhan ini, Petrus ingin mengingatkan kita tentang status kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan dibawa kepada Allah seperti sebuah persembahan kepada Allah. Artinya hidup kita bukan untuk kita lagi. Hidup kita adalah hidup untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah. Hidup kita adalah milik Allah. Sehingga benar jika dikatakan oleh Petrus di pasal 4 ayat yang kedua, bahwa hidup kita ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia lagi sebagaimana kehidupan kita dulu, tetapi menurut kehendak Allah. Maka dari itu rencana-rencana kita pun seharusnya juga seperti itu, sejalan dengan kehendak Allah. Alih-alih kita hanya mengerjakan rencana-rencana atau membuat rencana-rencana, cobalah kita bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan? Dan apa bagianku di dalam rencana Tuhan itu? Dibandingkan kita hanya sekedar melakukan ini dan itu, sudahkah kita merefleksikan dengan lebih lanjut, lebih dalam, apa yang sebenarnya Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita? Bukan rencana kita, lalu kita mencoba melibatkan Tuhan di dalamnya. Tetapi kitalah yang terlibat dalam rencana Tuhan. Sehingga ketika kita merencanakan bisnis, liburan, kita bisa memikirkan dampak kerajaan Allah di dalam rencana itu. Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan singkat hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, dan hidup kita tidak lagi menuruti keinginan kita sendiri, tetapi menuruti kehendak Allah. Terima kasih, amin. Tuhan Yesus memberkati.